pagi hari ini, soalnya alhamdulillah karena Bapak Lintangnya sudah hadir, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Lintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Panji. Alhamdulillah, barakallah, jazakallah khairan atas kesempatan kehadirannya untuk meluangkan waktu. Alhamdulillah Allah pertemukan hari ini. Bagaimana Pak, keadaannya sehat? Alhamdulillah, sehat, keluarga juga sehat sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, insya Allah pada tema yang akan dibahas pada hari ini adalah mengapa makanan halal menjadi penting. Beliau ini Bapak Lintang Sakti Dharma Yuda, SSI, PMM, merupakan salah satu pemegang atau kompeten pada bidang penjaminan produk halal sertifikasi dari MUI. Ya, benar ya Pak ya? Alhamdulillah. Betul, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Ya, insya Allah karena sudah hadir tanpa memperpanjang waktu, kata, insya Allah boleh langsung Pak, dipersilakan pada Bapak Lintang, Bapak Dono Syukuran. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ini dulu ya. Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bapak-bapak semuanya, alhamdulillah kita diberi kenikmatan sama Allah untuk kumpul untuk hari ini kajian terkait tentang mengapa makanan halal menjadi penting. Nah, ini kita sharing ya, karena sesungguhnya manusia itu hanya diberi sedikit sekali pengetahuan, dan itu pun juga hanya izin dari Allah gitu. Jadi langkah baiknya kita juga belajar, kita saling sharing bersama-sama pagi ini. Oke, baik. Sebentar, mungkin masih load dulu ya. Saya yang salah ini. Ini kalau slide-nya udah nampak ya? Ada judul? Oh, nampak Pak. Ada ya, baik. Alhamdulillah. Oke, pertama kita definisi ini mungkin semua udah pada tahu, tapi kita ulang kembali. Jadi halal itu suatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Thayyib itu suatu yang baik, suci, bersih, lezat gitu. Nah, untuk di Indonesia itu halalan itu harus kombinasi halalan thayyiban. Jadi yang halal juga baik gitu ya. Jadi kalau ada misalnya sertifikat halal di Indonesia itu artinya halal dan thayyib gitu. Ini agak berbeda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia itu ada sertifikat halal dan thayyib itu masing-masing gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah najis. Najis itu adalah suatu yang kotor menurut ketentuan syariat Islam. Nah, ini hukumnya dulu sendiri. Hukumnya itu ada dua ya. Jadi halal haram itu hukumnya ada dua, ada benda dan ada perbuatan. Kalau perbuatan itu terkait tentang hukum syara ya. Hukum syara itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram gitu. Nah, untuk benda ini, asal benda adalah semua sebenarnya asalnya boleh, mubah gitu. Nah, ini namun selama tidak ada dalil yang mengharamkan, jadi itu boleh. Tapi ketika ada dalil yang mengharamkan, maka dia itu haram. Kenapa? Pada dasarnya
yang dibicarakan di Quran dan di Sunnah itu hanya yang haram saja, karena yang halal itu begitu banyak gitu. Jadi yang haram itu cuma hanya beberapa saja gitu. Jadi itulah kenapa yang diharamkan itu jauh lebih sedikit dan itu yang diterangkan gitu. Karena sisanya berarti di lain itu adalah halal. Baik. Nah, ini haram kita review lagi. Jadi suatu yang dilarang menurut syariat Islam ini di Al-Quran Al-Baqarah 173, ada di Al-Maidah ayat 3, Al-An'am 145, An-Nahl 115 ini yang diharamkan adalah babi, bangkai, kemudian juga binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, kemudian darah, kemudian al-khamar ya. Khamar itu adalah menutup pikiran gitu ya. Jadi bukan alkohol. Jadi khamar menutup pikiran itu bisa macam-macam gitu ya. Jadi bukan hanya alkohol, minuman keras gitu ya. Seperti narkotik gitu ya. Itu juga termasuk adalah al-khamar gitu. Kemudian ada yang lain itu di fatwa MUI itu bagian tubuh manusia. Kemudian di hadis ini ada hewan buas atau bertaring, hewan yang menjijikan, hewan yang hidup di dua alam gitu. Nah, ini kecuali ada pengecualian itu adalah orang kenal ikan, tapi sebenarnya adalah semua hewan yang berasal dari laut atau hidup di air. Ini adalah halal walaupun tidak disembelih gitu ya. Baik. Nah, kemudian ini ada najis. Kita mengenal dulu najis. Najis itu terbagi ada 3. Kita review lagi. Najis itu ada berat, ada sedang, ada ringan. Jadi dikatakan najis berat itu kalau kita kena jilatan air liur anjing atau babi ada turunannya. Nah, kemudian kalau yang dimaksud sedang itu kalau kena air kencing atau kotoran hewan gitu ya, atau kotoran manusia, ini disebut najis sedang gitu. Untuk najis ringan itu adalah ini air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI gitu ya. Jadi dia bayi laki-laki hanya minum ASI, jadi belum makan makanan yang lain, MPASI itu belum. Jadi baru ASI saja gitu ya. Nah, mungkin beberapa banyak yang menanyakan kenapa sih kalau misalnya bayi itu hanya bayi laki-laki aja yang disebut najis ringan. Karena ya ada satu penelitian juga menyebutkan bahwa kalau perempuan itu sejak bayi itu juga udah mulai sudah ada keputihan gitu. Jadi inilah hikmah di balik syariat gitu ya, sehingga dibagi antar najisnya. Kemudian cara mensucikan gitu ya. Nah, cara mensucikannya itu kalau untuk najis berat tadi yang kena jilatan anjing atau babi itu dibasuh 7 kali dengan air, yang salah satunya dicampur oleh tanah atau bahan kimia yang setara gitu ya. Kemudian kalau untuk yang kena air kencing atau kena kotoran gitu ya, itu cukup dicuci hingga warna dan baunya hilang gitu ya. Bau najisnya itu udah nggak terasa, nggak cium lagi. Nah itu sudah bersih, sudah suci gitu. Nah kalau untuk yang najis ringan ini karena bayi kencing air bayi laki-laki itu cukup dipercikan air gitu, atau dilap basah itu boleh, itu udah suci gitu ya. Nah, benda yang kena najisnya itu kita sebut dengan mutanajis gitu. Dan setiap benda yang najis atau mutanajis itu haram dimakan. Oke. Nah, sekarang pertanyaan dari tema ini, mengapa halal setiap benda gitu ya, yang najis selain tadi disebutkan dalam syariat gitu ya. Nah, ini kompleksitas yang sekarang ini luar biasa. Padahal pada awalnya ini makanan yang haram itu cuman beberapa saja gitu ya. Nah, cuman ini tuh kita lihat yang halal ini ada tanaman, binatang laut, bahan tambang kimia, ya kita udah tahu gitu ya, seperti garam udah tahu langsung dari laut kita keringkan, misalnya itu udah pasti halal gitu ya. Kemudian yang haram, benar-benar haram kita tahu tadi ada babi, ada darah, ada bangkai, ada hewan bertaring gitu ya. Nah, ini itu udah jelas sebenarnya halal haram. Nah, ini sekarang ini menjadi sangat penting karena sekarang masuk ke syubhat. Syubhat itu adalah
yang abu-abu ya. Kenapa ada? Karena terkait tentang produk olahan teknologi. Adanya kompleksitas bahan yang hadir hari ini sehingga perlu fatwa halal melalui proses sertifikasi halal gitu ya. Oke, nah ini Rasul pernah bersabda ya, perkara halal itu sudah jelas dan perkara haram itu juga sudah jelas. Jadi kayak tadi halal, haram itu udah jelas ya. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang tidak diketahui banyak orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Sebaliknya barang siapa yang terlihat dalam perkara syubhat, ia terperosok ke dalam perkara haram. Seperti pengembala yang mengembalakan ternak di sekitar daerah terlarang, padang rumput milik seorang ya, gitu. Ya hampir saja masuk ke dalamnya. Jadi kalau kita beredar di subhat itu lama-lama itu akan terperosok ke arah yang haram gitu. Maka yang subhat itu harus kita hindari. Oke. Nah ini menjadi penting, salah satunya kita lihat kalau dulu tadi kan tumbuhan gitu ya, itu kita udah ngerti itu halal. Jadi sekarang itu ada namanya buah jeruk gitu ya, itu udah halal. Nah begitu sekarang menjadi produk, itu namanya minuman rasa jeruk. Nah hati-hati, ini menjadi subhat dan subhat ini harus kita hindari. Kenapa? Kita lihat kalau sekarang kita misalnya ke mall gitu ya, atau ke supermarket gitu, itu komponennya bukan hanya jeruk dan air gitu, tapi sekarang ada flavor jeruk gitu ya, ada flavor base, kemudian ada pewarna alami, kemudian ada asam sitrat gitu ya untuk asamnya itu lecithin gitu ya, kemudian ada emulsifier jadi pengentalnya, termasuk kalau vitamin C gitu ya, nambahin untuk buah jeruknya karena kan tidak murni buah jeruk yang di jus. Nah, produk-produk yang saat inilah yang akhirnya membutuhkan kejelasan tentang halal gitu. Ini begitu produk sekarang begitu banyak yang awalnya itu halal haram itu sangat jelas, tapi yang sekarang itu produk-produk subhati gitu begitu banyak. Nah maka hari ini kita mulai belajar tentang bagaimana produk halal gitu. Jadi penting. Baik. Nah ini bagian mungkin kalau tulisannya kecil nanti ada pembahasan lebih detail. Ini salah satunya adalah bahan yang diharamkan adalah babi. Ini subhanallah ya, babi ini bisa dipakai semuanya gitu ya. Itu baik bulunya, baik kulitnya, baik tulangnya gitu ya. Itu dagingnya, lemaknya, jeroannya itu bisa digunakan. Produknya luar biasa. Itu mulai dari ini ada cistein, ada sikat gigi, ada kuas, jaket, bulu, roti, martabak gitu ya. Ada ini kulitnya itu bisa jadi kikil, kolagen, ini bisa jadi aksesoris, tas, sepatu, dompet gitu ya. Kemudian tulang itu bisa jadi kaldu, kemudian tulang juga bisa jadi karbon aktif. Kalau karbon aktif itu kita pakai buat penyaringan air mineral gitu ya. Kemudian ada kalium, fosfor, ini biasanya ditambahin untuk untuk susu, pasta gigi gitu ya. Tambahan-tambahan pangan gitu. Kemudian ada gelatin ini bisa dipakai kapsul, vitamin. Ini bahan makanan juga banyak banget ya. Di sini ada permen, jelly, yogurt, es krim, mentega gitu. Nanti ini kita bahas detail di slide berikutnya. Daging juga ada ham, ada bone bacon gitu, ada rendang asam amino. Lemak ini juga dipakai produk-produk kosmetik, ada susu gitu ya, ada flavor, mentega, ada minyak juga gitu ya. Jeroan ini paru-paru, enzim, empedu dan segala banyak. Begitu banyak gitu ya tantangan kita. Kemudian ini juga contoh hasil olahan teknologi menggunakan barang haram, namun selain babi ya, ada bangkai hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah gitu ya, mati sendiri tanpa disembelih. Ini makanya diharamkan kita makan bangkai itu karena kita nggak jelas ya, apalagi kalau misalnya orang tuh mati itu karena apa, itu bisa jadi mati karena penyakit, bisa karena antraks segala macam. Nah ini makanya hikmah gitu ya, bahwa kita belajar tentang halal haram gitu ya. Begitu Allah tuh pengen sangat sayang ke kita untuk kita selalu baik sehat gitu. Terus kemudian di sini juga ada organ manusia itu dipakai buat ada penyubur ASI, ada plasenta, kosmetik gitu ya.
ada di binatang buas juga banyak, ada daerah gini, ini ada untuk fermentasi, ada homer gitu ya di minuman itu. Mungkin kalau untuk yang di luar nanti kita ada segmen khusus gitu ya. Oke, pertama kita akan ngasih frame dulu ya. Ini kalau Bapak Ibu tahu, itu sebenarnya kalau di Indonesia sendiri sebenarnya udah ada undang-undang ya, peraturan pemerintah. Ini tahun 2019 ini nomor 31 dan dikuatkan lagi peraturan pelaksanaan undang-undang ini nomor 33 tahun 2014 ya tentang jaminan produk halal. Ini dimana jaminan produk halal sungguhnya disingkat JPH ya. Kepastian hukum terhadap halalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Produk adalah bahan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang-barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Gitu ya. Nah ini produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah ini, jadi sebenarnya kalau kita beli makanan gitu ya, beli produk-produk ada di mall, di supermarket ini sebenarnya kalau barang-barang tersebut tuh harusnya udah masuk wajib halal gitu. Cuman ya kita masih ada, kita temuin beberapa produk yang masih belum bersertifikat halal gitu ya. Nah, ini juga produk yang wajib bersertifikat halal ini terdiri barang dan atau jasa-jasa ini bisa dipakai untuk biasa. Kalau sekarang tuh ada warehouse ya, penyimpanan, ada penyimpanan bahan gitu, penyimpanan barang, penyimpanan produk gitu ya, atau jasa distribusi, ekspedisi gitu. Itu juga termasuk adalah kehalalan juga. Nanti titik kritis bagaimana mengirim daging gitu, apakah boleh gitu ya daging yang halal sama yang haram itu dikirim dengan satu kontainer yang sama. Nah, itu ini makanya masuk ke dalam skop juga jasa. Baik. Nah, kita bahas dulu ini yang paling banyak adalah saat ini yang paling banyak dipakai itu produk dari pencemaran babi. Nah, kemana saja? Pertama, daging babi ini dapat digunakan berbagai produk olahan pangan ya, sumber protein hewani. Ini karena daging empuk, seratnya lembut, lezat gitu ya, sehingga banyak disukai konsumen. Masakan B2 istilah luar gitu ya, kita banyak tersedia di pasaran dan tersebar hampir di seluruh pasar tradisional. Ini juga harga dagingnya lebih murah. Hati-hati nih kalau misalnya beli aneka masakan daging gitu ya, misalnya bakso atau segala macam. Kalau kita misalnya sebagai pengusaha bakso gitu ya, kita harus pastikan ketika tempat penggilingan daging itu, kalau kita nggak giling sendiri gitu ya, nah itu kita pastikan bahwa di tempat penggilingan itu hanya hewan-hewan yang halal saja yang digiling gitu. Karena beberapa produk yang seperti misalnya B2 itu juga banyak olahan makanan itu kalau di Bandung tuh dijual di Bandung Tengah gitu ya, daerah alun-alun kebelah sana tuh ada daerah makanan-makanan Chinese gitu. Di daerah situ juga ada, di dekat-dekat Bandung Utara, Maranatha gitu, depannya juga ada makanan yang di situ ya ada tulisan ada mengandung babi juga gitu. Nah itu kita mesti tahu gitu. Kalau kita misalnya itu kita ikut penggilingan, itu digilingnya kita tanya, kita pastikan bahwa daging yang digiling itu tidak bercampur dengan yang lain gitu ya. Jadi selalu cermati keberadaan sertifikat halal resmi itu kalau ada. Baik. Ini kalau di Indonesia nih, contoh menu masakan daging babi disajikan di restoran ini, kita lihat begitu ada daging sapi, ada daging babi. Padahal ini kalau kita makan nggak boleh gitu ya. Karena apa? Ya nggak mungkin gitu. Ini pancinya masa berbeda, bisa jadi panci satu, terus belum lagi nanti piringnya, sendoknya gitu ya, dan alat-alat lainnya gitu. Ya mungkin mereka dicuci, tapi cuci itu nggak bersih, karena yang disyariatkan adalah dicuci 7 kali, yang salah satunya dengan tanah gitu. Ini nggak mungkin dilakukan. Oke, kalau di sana. Oke. Nah, sebelum itu mungkin kalau terkait tentang makanan, ini kemarin juga ada juga di sosial media yang merasa menyesal gitu ya, karena kenapa dia menyesal, dia
Ya, main pesan gitu ya. Ada apa terkait tentang makanan yang online gitu ya. Karena sekarang kan begitu banyak varian nama makanan dan akhirnya ketika beli makanan itu dia nggak nyangka dikirain ya makan makanan kekinian yang bahasanya aneh-aneh gitu ya. Tapi ternyata itu adalah babi gitu. Sehingga akhirnya dia menyesal gitu padahal udah sempat makan gitu ya. Namun semoga Allah maafkan ya kalau kita nggak tahu. Tapi makanya lebih baik adalah kita tahu, kita belajar gitu ya untuk melindungi kita, keluarga dan yang lain gitu ya. Jadi kita harus ngerti dengan istilah-istilah berarti itu begitu banyak istilah lainnya. Oke, ini mungkin kita pertama dari ada namanya porcine gitu ya, ini dipakai juga di insulin. Ada kalau kita nemu namanya porcine insulin itu berarti adalah insulin yang dari babi gitu ya. Terus kemudian ada swine. Ini adalah swine itu kumpulan spesies babi. Jadi ada babi A, babi B, kumpulan itu ada babi celeng, babi pink gitu ya, itu swine gitu ya. Kemudian ada pig. Nah, pig ini babi muda yang beratnya itu kurang dari 50. Kalau udah lebih berat, udah lebih besar itu namanya hog gitu ya. Kemudian ada boar gitu. Ini babi liar, babi hutan. Kalau di kita ada sow. Ini kalau berarti ada boar bistal ya. Ini kadang-kadang dipakai banyak ya di apa disikat-sikat atau segala macam gitu ya. Kalau sow ini babi betina, ini kadang-kadang dipakai produknya sow milk. Jadi kalau ada sow milk itu berarti susu dari babi gitu ya. Kemudian ini ada pork. Pork ini banyak di makanan-makanan, umumnya di bagian pinggang babi itu dimasakkan gitu. Kemudian ada ham, ini bagian paha gitu. Kemudian ada bacon. Bacon juga ini juga termasuk juga babi, cuman diolah makanan. Sekarang itu tipikalnya itu kalau awalnya itu bacon itu adalah babi asap ya gitu yang dimasak dengan diasap gitu. Cuman sekarang kalau di luar negeri ini udah berubah. Jadi ada serapan perluasan istilah gitu ya. Jadi ada istilah beef bacon gitu ya. Itu beef bacon tuh artinya bukan sapi dengan babi, bukan, tapi adalah sapi yang dimasak dengan cara diasap gitu ya. Kemudian ada gammon, ini mirip bacon namun dari paha belakang gitu ya. Kemudian ada lard. Nah ini banyak juga lard di lemak babi ini untuk masakan bakery, sabun, ini ada istilah lard gitu ya. Ini kita istilah. Kemudian ini kalau di pengolahan itu ada smoked pork ya, ada pork loin gitu ya, pork chops ini banyak yang dipakai, pig gelatin, pig skin, pig head brush gitu ya. Itu juga banyak. Ham, smoke ham sandwich gitu. Itu ada bacon, porcine insulin tadi ya. Swine ini ada misalnya istilah swine influenza, berarti itu artinya adalah flu babi gitu ya. Terus kemudian ada juga swine byproduct. Ini ada crayon, ini ada flour wax. Kemudian ada chalk ini kapur gitu ya. Nah ini juga, ini misalnya ada orang yang nanya gitu, kok kenapa sih crayon aja harus disertifikasi hal gitu ya? Karena ada yang beberapa yang emang dari babi gitu, makanya bisa menjadi kritis di situ juga gitu. Kemudian ada boar ini ada boar Bristol, ada wild boar, ada Irish boar. Kemudian istilah namanya kalau bahasa Arabnya khinzir ya. Kalau kita udah kenal babi dalam bahasa Arab khinzir. Kemudian kalau di Mandarin itu namanya raw. Raw itu adalah babi. Jadi kalau ada curau itu adalah daging, raw itu babi, berarti daging babi gitu ya. Kalau di China juga ada Hakka, itu bahasa Hakka ada cunyuk gitu ya. Cu itu babi, nyuk itu daging. Kemudian kalau di Korea itu bahasanya Dwejigogi gitu ya. Ini ada Dewa AEJI, ada DWEJI gitu ya. Itu serapan saja ya. Jadi
Doji itu babi, gogi itu daging mentah gitu ya. Kalau matang itu namanya bulgogi bahasa Koreanya. Kemudian juga ada kalau di Jepang itu butaniku, buta itu adalah babi, dan niku itu adalah daging gitu ya. Kemudian masakan-masakan ada ala Mandarin, ada churchu, ada yakibuta gitu di Jepang gitu ya. Kemudian nibuta, ada tonkotsu, ini juga sama ya. Ini yang harus kita hindari. Jadi minimal kalau kita akan tahu bahasa-bahasa ini, kita juga akan dihindarkan gitu ya. Nah, baik. Itu dari istilah pengenalan gitu ya. Terus kemudian kita mulai kita tahu dulu bahannya daging sapi, daging babi. Nah, ini kita harus tahu bedanya dulu gitu ya. Di sini mungkin ada peserta yang tahu bedanya daging sapi, daging babi? Ada? Baik, paling gampang mah satu ya. Pertama tulisannya. Jadi kalau kita beli di pasar ada tulisannya sedia daging sapi ya daging sapi berarti ya. Sedia daging babi daging babi. Baik. Tapi concernnya pertama gini. Pertama warna. Jadi di sini kita saya nggak pakai tulisan, jadi langsung lihat di gambar. Jadi kita kelihatan jelas gitu ya. Daging sapi ini warnanya merah tua. Tapi kalau daging babi itu warnanya lebih cerah, dia warnanya merah muda ya. Ini karena sapi ini ya dia tuh tumbuh. Sakib nanti lihat di jalan daging babi itu kayak gini. Ya, baik. Nah ini karena ini ya, sapi itu dia tuh tubuhnya kan besar, sehingga dia tuh butuh banyak juga bergerak, dia tuh hewannya juga butuh bergerak. Nah sehingga ketika pergerakan banyak itu kan butuh energi. Nah energi ini diambil gitu ya, diproses pembakaran dengan butuh oksigen itu dialirkan oleh darah. Nah darah itu ada hemoglobin. Nah hemoglobin itu warnanya merah tua ya gitu. Nah itu. Nah sedangkan kalau babi itu kenapa dia warnanya cerah? Ya karena babi ini jarang bergerak ya. Karena kalau babi itu kan tipikalnya pemalas ya. Jadi maju satu langkah tidur, mundur satu langkah tidur, geser ke kiri satu langkah tidur gitu ya. Jadi ya emang warnanya jadi seperti itu. Ini kita bisa bedakan gitu ya. Cuman mungkin agak susah kalau di daging celeng ya, karena daging celeng lebih aktif gitu. Terus perbedaan yang kedua adalah lemak. Lemak ini kalau kita bisa lihat Bapak Ibu, ini kalau daging sapi ini warnanya putih. Nah kalau daging babi ini kita kelihatan itu warnanya kuning krem ya. Gitu. Nah kenapa kuning krem nanti kita jelasin. Perbedaan yang ketiganya itu masih lemak. Itu padat dan mudah dipisahkan dari daging. Jadi kalau diolah itu dipisahkan dari dagingnya itu gampang gitu. Nah kalau misalnya daging babi itu dia bentuknya itu sulit dipisahkan dari daging gitu. Terus kemudian serat. Nah ini seratnya itu kalau di sapi itu dia lebih tebal, sehingga kalau rendang sapi itu dia alot, kalau beef stick itu dia alot. Tapi kalau misalnya rendang babi itu dia empuk gitu, pop stick itu dia empuk gitu ya. Kemudian juga perbedaan yang kelima itu adalah harga. Kalau daging sapi itu misalnya saya belum tahu ya sekarang udah berapa lagi ya sekarang ya. Mungkin kalau misalnya saya ibaratkan misalnya daging sapi itu 120.000 gitu per kilo, itu maka daging babi itu jauh lebih murah gitu ya. Mungkin yang kualitas yang paling bagus itu 80.000. Kalau yang kualitas biasa saja gitu ya, atau yang jelek gitu, itu antara 55 sampai 60.000 gitu ya. Nah ini memang kalau daging babi itu kadang-kadang penjualan dijual dengan berdasarkan kualitas ya, karena tergantung lemak. Jadi kalau lemaknya tipis dia harganya mahal, lemaknya tebal dia harganya murah gitu ya. Kenapa harganya murah? Karena lemak babi itu mudah mengalami
kita namanya oxidative rancidity gitu. Jadi penit ya. Jadi kalau daging teroksidasi itu akan bersifat karsinogenik gitu ya. Jadi mudah menyebabkan kanker, pemicu kanker. Itu mengapa konsumen daging babi itu banyak yang terkena risiko kanker gitu ya. Oke, baik. Itu tadi harga ya. Terus kemudian perbedaan berikutnya adalah aroma ya. Jadi kalau aroma sapi itu aromanya harum, dia itu harum khas sapi. Tapi kalau aromanya babi itu apek, amis, pesing khas babi. Itu karena preputium dan kantung urin babi itu sering bocor, jadi dia sering merembes ke daging ya. Jadi kalau kita tahu di urin itu kan paling banyak apa? Amonia, tapi amonia enggak lah, amonia kan sifatnya gas muap gitu ya. Jadi yang paling banyak itu sebenarnya air gitu ya. Tapi ada amonia betul, itu yang bikin aroma pesing. Kemudian ada juga warna kuning itu pigmen ya, pigmen urin itu ada urobilin, ada bilirubin gitu. Kemudian juga ada orium, kreatinin, kemudian juga ada asam uratnya. Nah itu untuk kita mengetahui antara sapi dan babi di daging mentah gitu ya. Nah kalau bagaimana dengan daging matang membedakannya? Nah ini banyak kan kita pakai begitu makanan olahan seperti bakso, soto, gulai gitu ya, tongseng, tengkleng, bakmi goreng, bakmi godok, nasi goreng, nasi godok gitu ya. Bagaimana sih cara membedainnya gitu ya? Pertama yang cukup kelihatan itu adalah ini aroma ya. Kalau sapi itu sedap, enak gitu ya. Kalau babi itu karena tadi emang pesing, jadi baunya juga udah nggak enak gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah ibu-ibu mungkin tahu kalau misalnya rebus daging itu dia encer ya, dia bening gitu di kuahnya. Tapi kalau babi itu sangat kental dan sangat berminyak gitu ya. Nah, ada satu lagi terakhir yang tidak mungkin dibohongi gitu ya. Itu adalah uap masakan ya. Di uap masakan itu kalau daging sapi dia itu tipis, naiknya itu cepat gitu ya. Naiknya itu jadi seperti olah-olah kayak ringan gitu si uapnya. Tapi kalau daging babi itu dia itu pertama uapnya sangat banyak dan dia berputar-putar di bawah gitu, kesannya berat gitu. Nah, jadi kalau kita pas makan nih cari restoran yang tempat makan yang bersertifikat halal gitu ya. Atau kalau misalnya nggak ada sertifikat halal minimal ada musola atau ada masjidnya gitu. Atau kalau misalnya enggak juga yang namanya mungkin identik gitu dengan Islam seperti misalnya barokah gitu. Nah, kita cari yang aman seperti itu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke olahan. Ini bisa tolong kalau ada yang coret-coret di layar bisa dihapus. Oke, kita ke lemak babi ya. Jadi lemak babi ini ditambahkan pada makanan membuat makanan menjadi lebih menarik gitu ya. Ini kalau di makanan itu disebut large gitu ya. Ini suka ada di misalnya di roti gitu ya. Misalnya ada di roti bungkusan itu ada tulisan, ini kalau di luar ya biasanya gitu ya, ada tulisan Arab. Ada tulisan misalnya di bungkus rotinya itu ada tulisan Arabnya lam, alif, ro, dal. Ini dibacanya apa? Tulisannya Arab. Halal? Bentar dulu. Bukan halal ya, tapi large. Berarti lemak babi gitu ya. Jadi karena ditulis dengan Arab jadi halal? Ya enggak ya. Pasti tetap haram gitu ya. Jadi large ini kalau di Australia, itu kalau di misalnya di pasar-pasar biasanya dijual ini bersebelahan dengan makanan yang lain ya. Misalnya ada potongan keras sama-sama ada kuning gitu, ada potongan tofu, ada large, kemudian ada potongan mentega margarin gitu ya. Ini yang jangan ketukar, jangan kelihatan kalau udah samping nggak usah aja gitu ya.
Kemudian ini bakso, bami ya dicampurkan sebagai pelejat, kemudian juga mie instan gitu ya. Ini juga ada large gitu ya, large babi. Ini pernah kalau misalnya di sini ada yang ini nggak sempat jadi relawan waktu gempa besar di Yogyakarta tanggal 27 Mei 2006 nggak? Ada nggak? Jadi kalau Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian tahu, jadi waktu ketika gempa besar di Yogyakarta itu, kita kan menerima banyak bantuan sebenarnya, gitu ya. Nah, ini dari salah satu ketua relawan, Ustadz Nanung, beliau direktur halal riset UGM, gitu ya. Itu nemuin gitu ya. Jadi di situ ada apa? Ada bantuan instan dari luar negeri. Lupa dari China atau dari Taiwan gitu ya. Di situ ada kemasannya. Di kemasannya itu ada komposisi bahan, ingredient gitu ya. Di situ itu ada lemak fat gitu ya. Itu kalau kita baca itu reaksi kita gimana? Tenang-tenang aja. Nah, ini tuh fat tuh artinya lemak ya. Lemak itu bisa dari nabati, bisa dari hewani. Kalau misalnya dari hewani tergantung hewannya hewan halal atau hewan haram gitu ya. Nah, itu karena penasaran tuh dicoba gitu, dia buka akhirnya ada stiker dan akhirnya dikeletek gitu ya. Mie instan yang bantuan itu. Ketika dikelupas itu apa yang terjadi? Ternyata di situ ada tulisan namanya refined large, artinya lemak babi gitu ya. Jadi refined itu yang artinya yang direfinasi ya, dimurnikan. Jadi lemak babi yang dimurnikan gitu. Jadi hati-hati kalau kita misalnya ada indomie yang dari luar negeri, mesti hati-hati apalagi kalau kita misalnya berangkat ke luar negeri gitu ya, ke China, ke Jepang, mau Eropa, Australia, manapun gitu ya. Mie instan ini tidak identik dengan halal, cermati komposisi bahannya gitu ya. Terus misalnya gini, kita lihat misalnya di mie instan itu nggak ada sertifikat halalnya, tapi kita misalnya kok nggak ada yang aneh-aneh, tapi di situ juga ada tulisan misalnya di mie instan namanya, kalau di luar negeri misalnya ada beef extract gitu, atau misalnya chicken extract. Terus gimana sikap kita? Ini kan biasanya orang berpikir, wah ini berarti ekstrak dari ayam kan gitu ya, tapi ntar dulu, walaupun misalnya ekstrak betul itu dari ayam, itu ayamnya disembelih secara syar'i atau tidak. Nah, ini yang kita harus tahu gitu. Karena kalau walaupun dia ayam, walaupun dia dari sapi, tapi kalau tidak disembelih secara syar'i, maka dia haram. Penyembelihan syar'i itu ada baca basmalah, pisaunya tajam, kemudian dia memotong 3 saluran gitu ya, saluran nafas, saluran pencernaan, saluran darah gitu. Ketika misalnya nanti hewan itu ada yang ditembak, atau misalnya kalau ayam tuh langsung dipotong kepalanya langsung gitu ya. Nah ini hati-hati, karena kalau dipotong sebelum dia mati mati dengan benar, maka itu kalau putus gitu ya, itu maka saraf kotak itu juga putus. Maka ketika saraf kotak putus gitu ya, si jantung itu lagi memompa darah gitu ya, sehingga darah itu dari daging itu berhenti, sehingga banyak bakteri di dalam daging. Makanya ini kenapa syariat Islam itu begitu baik ya untuk kita. Kemudian kue roti juga banyak gitu ya. Nah ini dipakai pemberi sensasi lezat, gurih gitu ya. Terus kemudian beraroma sedap. Nah ini hati-hati nih kalau beraroma sedap itu. Jadi kalau kita misalnya ke mall gitu ya, ada toko roti, aromanya itu breng gitu ya, harum sekali gitu ya. Terus nggak ada sertifikat halalnya gitu. Nah ini kita harus hati-hati. Jadi standar kita membeli roti hari ini bukan karena dia itu toko rotinya itu terkenal atau laris gitu ya, atau misalnya rotinya enak, bukan. Tapi halal atau tidak. Nah itu yang jadi standar kita ya. Kalau halal dan kebetulan enak ya alhamdulillah gitu ya. Kemudian ada lagi ini lemak babi. Ini diolah sebagai pengemulsi makanan. Nah, lemak babi pengemulsi makanan ini ada nih kodenya E471 E476 gitu ya.
Ini di Eropa ini ada namanya International Numbering System (INS) gitu ya. Ini kalau di food additive tambahan pangan ini ada kode INS-nya ya. Nah ini sempat jadi viral. Jadi kalau Bapak Ibu pernah gitu ya ada isu tentang haram gitu ya karena ada kode babi. Itu sempat ada isunya, isu tentang es krim yang merek tertentu, ada roti dari Malaysia, ada kopi apa yang terkenal gitu ya. Kenapa diisukan haram? Karena ada kode babinya. Kode babinya itu adalah M471 F472. Nah ini bentar dulu. Nah kita belajar sekarang adalah M471 F472 itu belum tentu babi. Itu adalah cuma kode varian ya gitu ya. Kode varian terhadap apa? Adalah kode varian terhadap pengemulsi. Jadi pengemulsi itu kodenya itu M471 sampai M476. Itu untuk di Eropa itu kodenya di depannya E ya. Kalau di Australia itu depannya A disertai 3 angka di belakangnya gitu. Kalau di Amerika itu U. Loh, kenapa U ya? United States gitu ya. Sama. Belakangnya ada 3 angka juga di belakangnya gitu ya. Nah, jadi ini artinya M471, M476 itu kode pengemulsi ya. Jadi yang umumnya berasal dari asam lemak gitu. Jadi belum tentu dia itu babi, tapi menjadi subhat. Nah itu dia. Jadi kenapa subhat ya? Karena kita harus tahu gitu ya, asam lemak ini kan bisa dihidrolisis dari lemak gitu ya. Lemak ini bisa nabati, kalau nabati dari kedelai nggak apa-apa, tapi kalau dari hewan apa? Nah ini menjadi subhat gitu ya. Nah ada beberapa makanan kalau di Inggris itu misalnya ada logo daun. Jadi kalau Bapak mungkin bisa search gitu ya, ada logo yang ada bentuknya daun. Kalau daun itu artinya itu suitable for vegetarian gitu. Jadi kalau dia ada logo daun tuh, jadi insya Allah itu berarti komposisinya bukan dari hewan, jadi dari nabati gitu. Ada juga suitable for vegan. Jadi kalau vegan itu ini lebih aman. Karena apa? Kalau vegan itu dia vegetarian, tapi kalau vegetarian itu susu telur itu masih mau. Tapi kalau vegan tuh murni, susu telur itu tidak mau sama sekali gitu. Kemudian ada lecithin, ini bahan pengemulsi juga. Ini di roti yang banyak di permen, coklat juga ada gitu ya. Ini juga subhat gitu ya produknya. Kemudian kalau di permen ini yang kenyal-kenyal gitu ya. Kalau di produk olahan susu tuh kayak yogurt gitu ya. Nah ini juga menjadi subhat gitu ya. Kecuali kalau kita misalnya kalau ada makanan misalnya lecithin itu ada di depan, kalau lecithin saja ini subhat. Tapi kecuali kalau misalnya kita lihat di dalam produk makanan itu ada soy lecithin atau soya lecithin, maka itu berarti merujuk informasi berasal dari kedelai. Nah kalau itu aman gitu ya. Kemudian di produk lagi juga ada yang namanya gliserol. Gliserol ini lemak babi yang dapat dihidrolisis dari asam lemak dan gliserol ya. Kalau nama di komersialnya gliserol, tapi nama ininya gliserin ya gitu ya. Jadi gliserin sama gliserol itu sama sebenarnya, cuma nama lainnya gitu. Dipakai jadi pemanis, juga pembak aja gitu ya. Kemudian makanan, minuman, soft drink gitu ya. Gliserin itu juga banyak. Kemudian dipakai di kosmetik juga ada, untuk facial lotion, hand body lotion, sabun mandi gitu ya. Ini mengapa hand body lotion ini sekarang menjadi dibutuhin sertifikat halal gitu, kosmetik gitu ya. Karena salah satu bahannya bisa dari gliserin yang tidak jelas status kehalalannya gitu ya. Gliserin juga kadang dipakai sebagai perekat di cangkang kapsul obat gitu. Jadi kalau mau aman sih, kalau beli minta yang jangan pakai kapsul sih gitu. Baik, kemudian tulang babi ini tadi coba kita lihat di bagian besarnya gitu ya. Itu banyak dipakai juga arang tulang ya, karbon tadi yang untuk
sebagai filter penyaring air mineral. Kemudian dari tulang babi itu juga diolah bisa menjadi gelatin. Gelatin ini produknya yang tadi yang kenyal-kenyal, permen soft candy gitu ya. Terus kemudian bisa dipakai jadi anti keruh untuk miras, kemudian anti lumer, es krim gitu ya. Nah, ini bentar. Oke. Ini tadi hati-hati ya. Jadi kalau kita gitu ya, jangan pernah kita mengoleh-olehi, menghadiahi anak-anak nih dengan permen kenyal, termasuk marshmallow gitu ya. Kenapa? Kecuali dia punya sertifikat halal ya. Karena ini permen itu dasarnya itu pasti keras gitu ya, karena gula kan ya. Jadi dasarnya itu harusnya keras. Nah, ketika dia empuk itu pasti ada sesuatu yang bikin empuknya, itu adalah gelatin. Nah, gelatinnya ini yang subhat gitu. Jadi lebih baik kita jangan kasih oleh-oleh atau meladai permen kenyal seperti itu ya, gitu ya. Termaksud juga walaupun di teknik olahan pangan itu sebenarnya ada sih pelembut, emulsifier selain gelatin ada itu seperti modify starch gitu ya, pati yang dimodifikasi, kemudian ada gemarak, ada keraginan, ada rumput laut gitu ya. Cuman kalau emulsifier yang dari nabati itu ketika diolah itu rata-rata produknya itu mudah sobek, dia nggak tahan gitu. Jadi yang lebih banyak tahan itu, banyak orang pakai itu adalah di produk makanan adalah gelatin. Nah ini subhat ya. Jadi mesti kita perhatikan baik-baik ya. Kemudian kodenya itu kalau gelatin tuh E441 ya. Jadi kalau di makanan ada E441 berarti itu gelatin ya. Itu dari gelatin itu bisa dari tulang, bisa dari kulit gitu ya. Nah, tulang dari kulit itu kan bisa dari hewan manapun ya, bisa dari babi. Kalau babi itu statusnya apa? Udah pasti haram gitu ya. Kemudian kalau dari tulang ikan, misalnya ikan pari gitu, statusnya apa? Halal ya, udah pasti gitu ya. Nah, terus kemudian, oh ini mah bukan dari babi gitu ya, bukan dari ikan tapi dari sapi. Terus halal, bentar dulu ya. Jadi kalau dari sapi ini adalah syubhat, tetap tergantung cara sembelihnya. Jadi kalau nggak ada sertifikat halal, walaupun ada 441 ini ada sapi gitu ya, tapi tetap itu syubhat ya. Makanya ini pentingnya kita memperhatikan logo halal di produk gitu ya. Ini banyak nih dipakai nih, misalnya ada Yunan Bio gitu ya, misalnya multivitamin gitu. Oke, kemudian tulang babi ini juga dipakai kalau di susu di gelatin ya. Gelatin pengental gitu ya. Kenapa? Karena itu ini ya, pengental itu biar mantap gitu ya. Jadi biar nggak encer. Jadi kalau misalnya minum susu encer itu kayak kesannya itu kita minum air tajin gitu ya, atau air beras gitu. Jadi ada pengental di situ. Kemudian juga ada fortifikasi mineral, kalsium, fosfor gitu tadi ada. Kemudian anti caking. Nah ini anti caking ini anti gumpal gitu. Jadi kalau ini kodenya 500 sampai 509 itu, jadi teman-teman bisa juga catat gitu ya. Ini kalau di beberapa yang punya 4 musim gitu, negara-negara atau misalnya bagian yang punya iklim dingin, kalau misalnya di Eropa itu bagian utara gitu ya, kalau di Amerika bagian utara tuh Kanada misalnya gitu ya, Jepang bagian utara, kalau misalnya di bawah tuh kayak di Australia tapi di bagian selatannya ya, South Territory gitu ya, itu kalau kena musim dingin itu bahan makanan itu dia menggumpal gitu, sehingga kalau ada teknologi pangan yang bikin anti gumpal itu adalah anti caking gitu ya. Ini banyak dipakai seperti susu bubuk, gula pasir bubuk, garam bubuk gitu, tepung bumbu, merica ketumbar, kopi bubuk juga itu pakai anti caking gitu ya. Nah, anti caking ini macam-macam juga ya sebenarnya, asalnya dia dari mineral itu bisa dari tambang, dari kayu gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau dari tulang ini kita harus hati-hati gitu ya.
Dan teknologi pangan tuh juga selain anti caking juga tadi sempat dibahas juga anti lumer ya, ada ice cream. Ice cream itu ada gelatinnya anti lumer gitu ya. Jadi biar ice cream itu nggak mudah cair gitu ya. Ini kalau misalnya teman-teman sahabat-sahabat pernah ke Singapura, di Singapura itu ada ini ya, ada patung singa gitu ya. Mungkin yang pernah ke Singapura ada patung singa yang muntah-muntah gitu ya, melion gitu. Nah di situ kan ada yang banyak yang jualan gitu, di situ ada yang jual ice cream. Nah, kita harus hati-hati juga gitu. Kalau nggak ada sertifikat halal, lebih baik nggak beli gitu. Oke, baik. Kemudian ke pertukangan di industri ini ada di lem gitu ya. Jadi kalau di furniture itu meja kursi kalau mau dipaku ini biasanya dilem dulu biar nggak mudah lepas gitu. Tapi nggak semua lem ya, karena lem juga ada punya bahan-bahan lain. Ada yang pakai polyurethane, ada polyvinyl alkohol, jadi macam-macam gitu ya. Sandpaper itu ada amplas juga pakai itu. Terus kemudian, nah ini juga di patung juga di pariwisata ada. Kalau di kalau ke Bali janganlah nggak usah beli patung seperti jangan di sana, karena banyak juga digunakan dari tulang babi. Termasuk mungkin kalau misalnya gini, Bapak Ibu misalnya ada yang pakai kalau misalnya sekarang lihat ada yang pegang mug gelas gitu ya, mug cawan gitu ya, piring gitu, itu yang dari China, Jepang, itu perhatikan gitu ya, perhatikan bawahnya. Tapi ketika perhatikan bawahnya itu bukan made in mana, bukan, tapi ada tulisan porcelain nggak gitu ya. Nah, yang hati-hati itu apalagi kalau di depannya ada bone, gitu ya. Bone porcelain berarti artinya itu tuh dari tulang gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Apalagi kalau dari China gitu ya. Karena kalau kita lihat di China itu tulang yang paling banyak tuh tulang apa? Tulang babi ya di sana ya. Oke. Baik, next berikutnya adalah kulit babi. Ini banyak di jaket, di sepatu, di dompet gitu ya. Ini harus hati-hati, ini banyak ada sepatu-sepatu merek terkenal yang variannya terbuat dari kulit babi gitu ya. Boleh sebut merek nggak ini Pak Ustad? Ini bentar ya biar nggak salah paham gitu ya. Oke, tentunya nggak semua. Jadi mungkin di satu merek variannya ada yang pakai, ada yang enggak, tapi syukur-syukur sekarang udah nggak produksi varian tersebut gitu ya. Nah, biar nggak salah paham kita belajar dulu. Jadi kulit babi itu punya ciri khas. Jadi biar kita tahu ya, punya ciri khas, ada lubang bekas cabutan bulu yang membentuk pola. Jadi dia nggak akan hilang. Bentuk polanya itu pola segitiga. Segitiganya bisa sama sisi, bisa sama kaki, bisa jejer. Gitu. Nah kayak gini. Jadi ada bentuk pola segitiga. Nah ini. Jadi walaupun udah dicek itu tetap akan terlihat gitu. Jadi nanti bisa dicek aja sepatu, jaket di rumah, dompet di rumah ada pola ini atau enggak gitu ya. Ini adalah ciri khas spesifik untuk pola kulit babi. Nah, baik. Nah ini kita bisa lihat kan ya, ini ada pola-polanya gitu ya. Ini pola-pola segitiga nih, pola-pola segitiga ngumpul-ngumpul gitu. Nah ini kalau kita bisa lihat pola itu berarti itu kulitnya dari kulit babi. Oke. Baik, tadi ada permintaan ya. Mereknya apa saja? Oke, ini nggak semua ya, tapi ada beberapa varian gitu ya. Ini salah satunya adalah merek yang cukup terkenal gitu ya. Ini pertama Kickers. Nah ini kalau kita punya sepatu Kickers ini hati-hati. Ini ada varian yang menggunakan kulit babi. Terus kalau misalnya bapak-bapak nih sering main bola gitu ya, atau futsal segala macam nih, pakai sepatu kulit. Ini ada merek terkenal namanya Puma. Nah ini juga Puma harus hati-hati. Jadi kecuali kalau misalnya bapak-bapak pakai kulitnya kulit Pumanya dari kain gitu ya, bahan kain ya nggak apa-apa, aman gitu. Tapi kalau dari bahan lain harus diperhatikan polanya gitu. Kemudian merek dari Inggris ada Marks and Spencer,
Kemudian juga ada sepatu lain Clarks. Kemudian juga sempat ada viral di medsos, mungkin tahu Adidas gitu ya. Kemudian ada Nevada. Kemudian juga ada merek terkenal B-Bucks, B-Lebah gitu ya. Kemudian juga ada Hush Puppies gitu ya. Nah, ini merek-merek yang ada varian kulit babinya. Jadi nanti mungkin bisa diperhatikan, kita hindari hal itu gitu ya. Baik. Nah, ini ada yang tahu tanaman apa ini? Anggrek? Kan. Terus sebentar ini ada yang tahu buah apa? Nah, ini gampang ya, buah apel gitu ya. Nah, ini bukan terkait tentang buah atau tanaman, tapi lebih ke arah pupuknya yang harus kita hati-hati. Jadi kalau di Jepang atau di China ini banyak tanaman atau buah ini sering digunakan pupuk dari kotoran babi. Jadi kalau kita banyak import buah dari China ini harus paham gitu ya. Kalau di sana banyak yang digunakan pupuk dari kotoran babi, tapi yang paling mencolok itu adalah untuk buah atau tanaman yang pada warnanya yang begitu menarik gitu ya, karena kotoran babi ini yang bertanggung jawab terhadap warna menarik dari kulit buah gitu ya. Kalau misalnya kalau di lokal juga ada sebenarnya, kalau di lokal itu jeruk Sumatera yang paling enak dari mana? Ada yang tahu? Beras tadi. Betul. Jadi dari Medan ya. Dan Medan itu di Brastagi gitu. Jadi kalau tanya orang Sumatera itu Brastagi itu banyak juga kotoran babi gitu. Kotoran hewan babinya. Cuman gini, terkait ini sebenarnya para ulama ada berbeda pendapat gitu ya. Terkait tentang tanaman pohon. Itu seperti apel, jambu, jeruk. Ini kan buah-buahnya di atas gitu ya. Ini jadi ketika pupuk ini ketika di tanah gitu ya, ini unsur-unsurnya akan terurai. Jadi karbon lepas, hidrogen lepas, fosfor lepas gitu ya. Jadi maka ketika kita lihat ambil buah apel itu tidak ditemui lagi hidrogen dari kotoran babi. Jadi maka ulama-ulama moderat ini tidak mempermasalahkan tentang pupuk tersebut gitu ya. Ini terkait tentang dari ulama-ulama mazhab Malikiyah, Hambalitiyah ini tidak terlalu mempermasalahkan gitu. Namun kalau ulama-ulama dari Syafi'iyah ini karena waro sifatnya berhati-hati, dia tetap nggak boleh gitu. Memang nggak ada pupuk lain gitu ya gitu. Nah itu kalau tanamannya itu tanaman pohon gitu ya. Tapi kalau tanaman buah seperti misalnya brokoli, kol gitu, kubis, wortel, kentang gitu ya. Ini kan digemur di bawah gitu ya. Dia terendam oleh kotoran babi. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus hati-hati. Nah, kemudian ini ya. Bentar. Nah, ini roti. Sorry. Roti ini dia mengkilap ya, kalau kita lihat ini kelihatan percaya mengkilap. Nah ini karena mengkilap itu ada zat namanya glazing agent. Glazing agent itu adalah bahan mengkilap ya. Ini juga ada yang dari gelatin itu bisa dari hewani atau nabati gitu ya. Namun yang jadi konsen ini tadi karena gelatin udah kita bahas, namun bisa nempel si glazing agent itu ke atas roti itu. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Yaitu pakai alat ya. Jadi alatnya itu ada yang pakai sendok, ada yang pakai pisau gitu ya. Mungkin ada yang pakai sudi plastik gitu ya. Kalau pakai kaos kaki nggak mungkin kan ya. Mungkin cuman yang paling banyaknya itu pakai kuas gitu ya. Nah, kuasnya ini kita harus perhatikan. Kuas ini terbuat dari apa? Dari plastika, dari melta, atau dari bulu binatang. Nah, kalau bulu binatang ini binatang apa gitu ya?
Jadi, nah ini kita harus hati-hati nih. Halal yang biasa kita makan nih, halal jagung bakar yang bisa kita santap. Nah itu ada ikan bakar juga sama nih, roti terang bulan atau kalau kita sebutnya apa namanya martabak gitu ya. Yakin nggak ini tidak tercemar oleh produk najis? Nah ini kita belajar ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini afwan banget. Jadi ini by data kita ya. Jadi jurnal di LPPOM MUI halal tahun 2002. Ini data BPS pada periode Januari sampai Juni itu Indonesia mengimpor. Nah kita udah tahu kan tadi bor itu adalah dari babi kan ya. Bor distal dan pig bor hair ini sejumlah 282.000 kilogram kita mengimpor gitu ya. Jadi bulu babi itu kita impor 282.000 kilogram. Bayangin, itu sebesar apa ya? Jadi gini, kalau 1 kilo bulu babi dengan 1 kilo besi beratan mana Pak Kohar? Ada yang tahu? Berarti sama ya, sama-sama 1 kilo ya. Nah, cuman bedanya masanya gitu. Jadi volumenya gitu ya. Jadi kalau bulu itu 1 kilo besi udah pasti kecil, tapi kalau 1 kilo bulu itu besar banget gitu ya. Nggak tahu mungkin berapa di karung itu berapa kilo ya. Tapi kalau kita bisa bayangkan 2082.000 kilo itu bulunya wah luar biasa gitu. Nah namun ketika kita konfirmasi itu ternyata karena itu dipakai untuk kuas gitu, kuas mengecat tembok gitu. Nah namun sayangnya, nah ini yang jadi masalah. Namun sayangnya banyak dari kita yang nggak ngerti gitu ya. Banyak yang nggak ngerti bahwa kuas itu dipakai tetap untuk makanan gitu. Jadi nggak ngerti. Banyak ada yang pakai kuas roti, kuas makanan ya untuk ngoles mentega roti bakar gitu ya. Ada tadi roti terang bulan, martabak gitu ya. Ada untuk ngoles telur gitu. Kita pakai kuas aja. Ini banyak nih. Kita pakai kuas ini gitu ya. Mau yang warnanya terang ini gitu ya. Mau yang warnanya hitam gitu ya. Itu juga banyak gitu. Nah, terus kalau warnanya hitam, wah kalau warna hitam berarti bukan babi kan ya, karena babi itu banyaknya warna terang gitu. Bentar dulu, jangan ini ya, karena yang hitam itu babi yang bulu hitam ada. Jadi kita lihat di Korea, ini babi juga yang bulunya hitam banyak kalau di Korea gitu. Jadi kuas-kuas itu yang dari bulu ini sangat begitu banyak diduga sebenarnya banyak yang dari bulu babi. Nah ini yang kita harus hati-hati. Kita menggunakan kuasnya itu pakai kuas apa gitu ya. Nah maka kita minimal kita tahu gitu ya bagaimana sebenarnya kalau kita misalnya pakai kuas ini kuasnya dari kuas apa sih gitu ya. Misalnya kuasnya plastik atau kuas bulu. Kalau bulu hewan ini hewannya dari apa gitu. Pertama gini, perbedaan antara kuas bulu dengan kuas plastik gitu ya. Pertama kalau dibakar gitu ya, pertama dibakar. Nah kalau dibakar ini kalau saya dulu sempat nih, kalau kita lihat kalau di TV yang demo-demo nih mahasiswa gitu bakar ban gitu ya, bakar ban itu asapnya warna apa? Hitam ya. Warnanya hitam. Terus kemudian kalau misalnya itu karena dia ini ya karena senyawa organik. Tapi kalau senyawa organik itu warna asapnya putih gitu. Jadi kalau misalnya daun-daun kering kita bakar atau misalnya kalau jarang bakar daun itu misalnya kita beli sate. Nah kalau sate kan dibakar gitu kita lihat asapnya putih gitu. Nah jadi untuk tahu antara kuas plastik atau kuas bulu itu caranya dibakar, tapi bukan kuasnya dibakar ya. Hati-hati, bukan kuasnya dibakar. Jadi cukup ambil beberapa helai bulu,
baru bulunya yang dibakar ya gitu. Jadi jangan kuasnya kuas dibakar, jangan. Jadi ambil beberapa helas bulu kemudian dibakar. Kemudian kita perhatikan warnanya putih atau hitam. Kalau misalnya hitam berarti dari plastik aman, tapi kalau misalnya asapnya itu putih berarti kuasnya itu dari bulu binatang gitu ya. Nah kemudian baunya ya, jadi baunya pun ini kalau misalnya dari bulu itu seperti rambut terbakar gitu ya, ada protein kreatin itu baunya khas gitu ya. Tapi kalau misalnya plastik itu ketika dibakar juga bau khas plastik terbakar gitu ya. Terus kemudian dari warna bulu. Nah kalau dari warna itu di kuasnya itu kalau dari bulu itu warnanya itu nggak seragam gitu. Tapi kalau dari plastik itu bikinan pabrik itu udah pasti warnanya dia tuh umumnya seragam. Walaupun kadang-kadang ada kuas yang warnanya hitam putih, jadi badannya hitam nanti ujungnya putih, tapi dia seragam gitu ya. Nah ini juga ketebalannya juga sama ya, dari pangkal sampai ujung ini ada yang pangkalnya tebal, ujungnya tipis gitu. Tapi kalau buatan pabrik itu dia seragam. Termasuk panjangnya itu dia kalau dari buatan pabrik itu sama percis ya, tapi kalau bulu ini tidak seragam ya. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabatnya Pak ketika umroh atau haji tahallul gitu ya, dipotong gitu rambutnya gundul, terus 3 bulan kemudian tumbuh rambutnya, ya ini kan tidak sama panjang gitu ya, karena kalau bulu itu seperti itu gitu. Ini kita membedakan antara kuas bulu dengan kuas plastik gitu. Jadi kita bisa tahu, karena luar biasa ternyata yang diimpor itu kita nggak tahu apakah itu kuasnya udah habis atau masih ada, bahkan tersebar hingga hari ini gitu ya. Jadi kita harus hati-hati di situ karena begitu banyak gitu yang dipakai gitu ya. Nah ini kuas plastik contohnya jadi begitu seragam ya. Kita lihat di situ banyak mereknya macam-macam. Oke. Kemudian ini ada nutrien babi. Jadi dari babi ini diekstrak, diproduksi berbagai nutrien penting gitu ya di enzim pencernaan, ada amilasa, ada lipasa, ada tripsin, ada pankreatin gitu ya, bisa dari saluran pencernaan babi, ada pepsin gitu ya. Ini juga ada dari keju edam itu di enzim pencernaan babi gitu ya. Kemudian di mineral ini ada kalsium stearat, ada magnesium stearat. Nah ini juga ada yang juga dari babi. Jadi sahabat-sahabat bisa lihat itu gitu ya. Kemudian ada sodium heparin. Sodium heparin ini bahan peluru endapan plak pada pembuluh darah. Jadi anti blood coagulant, jadi biar tidak menggumpal gitu ya. Jadi plaknya itu nggak ngendap gitu ya. Ini biasanya yang punya sakit darah tinggi segala macam. Nah ini kadang-kadang butuh gitu ya. Ada obat-obat yang pakai sodium heparin itu yang dari babi. Ini yang harus hati-hati gitu ya. Kemudian insulin juga ada porcine insulin gitu ya. Ini juga ada contohnya di ex novo nodis gitu ya. Ini hipurin porcin juga ada contoh produknya. Kemudian nah ini kenapa begitu banyak babi itu produknya banyak dipakai, karena insulin gitu ya. Insulin itu kalau insulin manusia itu kita lihat ini senyawanya. Ini karena insulin babi itu ada insulin manusia, insulin babi, insulin sapi. Insulin babi itu hanya satu asam amino yang berbeda. Jadi kedekatan DNA-nya begitu dekat dengan manusia gitu. Baru berikutnya adalah sapi. Sapi itu ada 3 asam amino. Jadi kedekatan DNA-nya masih lebih dekat dengan babi dengan manusia. Sehingga produk-produk insulin yang ada di pasaran, ini di data International Diabetes Federation tahun 2003, insulin manusia itu, insulin itu produknya itu 70%. Tapi 17%-nya itu dari porcine insulin, jadi dari babi. Kemudian ada lagi produk lain dari bovine, itu dari sapi gitu. Kemudian ada lagi yang campurannya gitu, babi dan sapi gitu ya.
Jadi paling bagus lah kalau kita sakit itu, ya paling bagus nggak sakit ya tetap sehat gitu. Tapi kalau kita sempat sakit ya berobat ke rumah sakit Islam gitu ya, atau ke dokter yang Muslim gitu ya. Jadi nanti kalau yang non Muslim nggak memperhatikan obatnya dia halal atau tidak gitu. Kemudian di organ dalam babi ini juga terkait tentang usus. Nah ini usus juga tadi selongsong sosis ini bisa dipakai nih, usus babi itu jadi selongsong sosis ya. Benang jahit luka, nah ini juga dipakai. Jadi ada catgut itu dulu itu adalah ini cat itu dari kucing, gut itu gastrointestinal gitu ya, saluran pencernaan ya gitu. Benang jahit luka, jadi banyak macam-macam. Jadi benang jahit luka itu bisa dari domba, ada dari kambing, dari sapi gitu ya. Cuman banyak yang dipakai ini sekarang itu dari babi. Kenapa banyak dipakai dari babi? Karena bekasnya itu bagus ya. Jadi bekasnya itu dia lebih hilang, lebih rapih gitu. Dan kalau dari babi, karena yang tadi kedekatan DNA gitu. Jadi kalau yang gini-gini kita makanya kalau bisa berobat ke dokter yang Muslim gitu ya. Jadi yang ini diperhatikan. Kemudian yang sekarang itu juga terkenal lagi tentang jantung dan ginjal babi. Nah ini juga sepihak Muslim gitu. Jadi sering ditransplantasikan itu dari jantung babi gitu ya. Kadang kalau dulu itu kalau misalnya ada yang sakit jantung gitu ya, kemudian harus ditransplantasikan jantung. Itu kalau dulu kan cuma 2, kita hanya menunggu sampai jantungnya itu berhenti gitu ya. Kalau enggak kita transplantasi gitu ya, donor jantung gitu. Nah, cuman donor jantung ini juga susah gitu ya. Jadi kalau kan nggak mungkin kita nunggu nyari orang yang mau meninggal mana gitu ya. Kalau orang yang sakit belum tentu, bisa jadi dokternya meninggal duluan gitu ya. Nah dulu itu yang tahu jantungnya itu mana yang akan dipakai itu biasanya dulu narapidana. Jadi udah dipastikan yang ini akan meninggal nih, hukuman mati. Jadi tanggal sekian itu akan ditembak gitu ya. Nah biasanya tembaknya itu kalau nggak di kepala, di jantung gitu ya. Jadi kalau ada pesanan jantung buat donor, maka yang ditembak kepala gitu. Nah, cuman sekarang itu ya yang dihukum mati juga nggak banyak gitu. Jadi permintaan tentang donor jantung luar biasa gitu ya. Teknologi sempat bikin ada namanya jantung buatan ya. Jadi pakai robot, jadi pakai baterai gitu ya. Cuman kan kalau misalnya baterainya habis gitu ya, mati ya repot juga kan gitu ya. Walaupun mungkin sekarang bisa dicas pakai power bank gitu mungkin. Nah jadi itu data tahun sekitar 2003 gitu kalau tidak salah, itu udah mulai di dunia ini udah ada 13.000 kasus donor jantung menggunakan babi. Luar biasa, donor jantung dan ginjal. Kemudian plasenta ini juga dipakai di fashion lotion ya, hand body gitu. Jadi kita juga hand body juga harus tahu gitu ya. Nah oke, baik, ini terlalu panjang mungkin ya. Yang terakhir mungkin terakhir terkait tentang produk viral di medsos nih. Jadi ini juga ada makanya hati-hati makanan. Ini kita harus perhatikan di makanan ini ada sereal nih. Kadang-kadang ini oleh-oleh dari luar negeri. Ternyata kalau diperhatikan ini ada crispy pork floss gitu. Jadi ini ada dari babinya gitu. Nah ini kita harus perhatikan baik-baik gitu ya. Ini waktu itu ada rame di Malaysia gitu ya. Dari Jakim, Otorisasi Lembaga Sertifikasi Halal Malaysia ini konfirmasi bahwa produk tersebut kan tidak terdaftar di produk Malaysia. Cuman beredar, sempat ada yang impor gitu ya. Karena kenapa nggak dihalalkan di produk Malaysia? Karena salah satu komponen bahannya berasal dari babi. Kemudian nih juga ada kalau di Indonesia juga rame nih. Bapak Ibu juga pernah lihat di medsos ya, ini ada kerupuk cap babi gitu ya, tapi berlogo halal gitu ya. Benar nggak? Pernah rame kayak gini, Bapak Ibu? Nah ini rame nih Pak ya.
Nah, baik. Nah, ini ada label halal benar nggak sih gitu. Nah, ini sebenarnya hoax. Jadi udah ada dikonfirmasi sama Kominfo gitu ya. Jadi awalnya sebenarnya tidak ada logo halal, tapi dia pakai logo halal gitu masuk di sini gitu. Nah, inilah jadi pengetahuan logo halal yang benar dan proses sertifikasi halal ini menjadikan umat cerdas. Jadi nggak mudah dihebohkan, diramein, buang-buang waktu gitu dengan isu pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang juga ada pengalihan isu gitu, ada isu-isu penting. Jadi dialihkan dengan isu-isu kayak gini gitu ya. Jadi kalau umatnya pintar gitu, ini kayaknya nggak mungkin produk seperti ini nggak mungkin ada halalnya gitu. Nah, kita harus tahu gitu ya. Nah, di sini banyak logo-logo yang ada di masyarakatnya mungkin Bapak Ibu tahu ada logo halal yang seperti ini gitu ya. Warna hitam, warna hijau, halal food gitu ya. Kemudian ada halal yang ini nih yang dalamnya warna hitam gitu ya. Ini banyak di masyarakat. Nah, namun logo yang benar-benar halal dari MUI ini adalah logo seperti ini ya. Yang ada Majelis Ulama Indonesia. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kemudian bukan hanya logo, kemudian di bawahnya itu harus ada nomor sertifikasi halal MUI gitu. Ini yang benar gitu. Jadi kalau misalnya ada logo-logo seperti tadi, ibaratnya maka logo halalnya itu berarti klaim sendiri ya. Jadi klaim halal oleh diri sendiri tanpa dapat dipertanggungjawabkan kompetensinya gitu ya. Jadi ini benar atau tidak, pengetahuannya benar atau tidak gitu ya. Maka yang paling benar adalah yang paling baik kalau kita beli produk tuh yang logo halalnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau halal yang itu ini klaim label sendiri ya. Nah, baik. Nah, kita juga belajar tentang produk gitu ya. Jadi kalau kita belajar tentang produk juga kita gak akan heboh kayak tadi yang kerupuk babi itu nggak mungkin ada gitu. Nah, produk yang dapat disertifikasi halal itu nggak mungkin menggunakan nama produk itu kayak misalnya bir zero alkohol gitu. Tapi namanya bir gitu. Itu nggak mungkin disertifikasi halal MUI gitu. Jadi kalau ada misalnya bir zero alkohol gitu ya. Kan sekarang ada ya yang mulai varian zero alkohol udah pasti tidak bisa disertifikasi halal oleh MUI. Kalau ada logo halalnya udah nggak tahu gitu ya. Itu udah pasti logo halal klaim sendiri atau yang lain gitu. Karena kalau logo halal MUI itu nggak boleh gitu ya. Kemudian tidak menggunakan nama babi anjing turunannya. Jadi di produk itu nggak boleh ada kayak misalnya namanya ya. Babi panggang, beef bacon, hotdog itu nggak boleh gitu. Terus kemudian menggunakan nama setan. Nah ini banyak gitu ya kadang-kadang keripik pedas setan gitu ya. Es pocong, mie ayam kuntilanak ini nggak boleh. Ini nggak bisa disertifikasi. Kemudian juga tidak mengarah pada hal yang menimbulkan kekufuran atau kebatilan. Jadi kayak coklat Valentine, gitu, biskuit Natal ini juga nggak boleh. Terus termasuk juga yang berkonotasi erotis atau vulgar nggak boleh, kecuali nama produk yang dikenal luas gitu ya, tidak mengandung bahan haram seperti bir peletok. Kita tahu kalau di Jakarta di Betawi itu ada bir peletok, tapi bukan bir tapi rempah-rempah gitu, atau seperti bakpia gitu, bakmi, bakpao, bakso itu bisa gitu nggak apa-apa. Kemudian karakteristik profil sensori ini nggak boleh rasa baunya mengarah pada produk haram atau beralkohol gitu ya. Jadi kayak ada keripik pedas rasa babi panggang itu nggak boleh gitu ya. Walaupun rasa ya, padahal keripik ya dari singkong babi tetap nggak boleh gitu ya. Kemudian bentuknya juga tidak menggunakan bentuk babi atau anjing, tidak menggunakan bentuk produk yang terkait tentang erotis atau vulgar gitu. Nah kalau kita tahu tentang produk seperti ini, logonya seperti ini, makanya sebenarnya kita akan tahu sebenarnya nggak akan dihebohkan dengan hal-hal yang mudah diadu domba, mudah diisu-isuin gitu ya.
diprovokasi. Nah, ini terakhir mungkin cek produk halal di resmi LPPOM MUI. Jadi sahabat-sahabat sekalian semua sekarang udah punya gadget gitu. Jadi sebenarnya tinggal search saja gitu ya, ini halal MUI atau misalnya di Google langsung ya cek halal, nanti ketemu web ini LPPOM MUI. Nanti di situ ada cek produk halal gitu ya. Kemudian ketika cek produk halal ini tinggal klik, nanti ada nama produk, nama produsen, ada nomor sertifikat gitu. Jadi kalau nama produk kita masukin misalnya nama produknya Indomie, nanti keluar varian-variannya gitu. Kemudian kalau misalnya ini ya, nama produsennya misalnya yang kita tahu apa ya, Indofood gitu ya. Nah, ini varian Indofood keluar gitu. Jadi kalau kita cek ini ada makanan ini benar nggak sih halal, namanya kita bisa ngecek di situ gitu. Jadi sekarang begitu mudah ngecek halal kalau kita nggak ngerti ini beneran halal atau tidak gitu ya. Nah, maka kita mudah untuk ngecek ke situ gitu ya. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Pengenalannya sebenarnya terkait tentang kuliner halal tuh banyak ya, terkait tentang anti vaksin, terkait tentang alkohol gitu ya. Banyak hal sih sebenarnya, kayak alkohol pun juga nanti ada beberapa batasan, seperti misalnya produk olahan makanan minuman itu produk akhirnya itu nggak boleh lebih dari 0,5% gitu ya, dan alkoholnya itu nggak boleh dari industri homer, tapi harus industri kimia gitu ya. Itu karena emang nggak bisa lain, bahan itu emang harus dilarutkan atau karena ada barang yang sukar larut dalam air tapi dia mudah larut dalam alkohol gitu ya. Jadi akhirnya nanti ada dikeringkan segala macam, tapi nggak boleh lebih besar dari 0,5 gitu. Karena apa? Karena sebenarnya yang dilarang bukan alkohol tapi alkomer gitu. Makanya sumbernya yang penting. Jadi kalau sumbernya bukan dari minuman keras, industri minuman keras masih boleh, tapi ujungnya tetap 0,5%. Jadi tidak boleh memabukkan juga gitu ya. Begitu paling dari saya. Ini juga untuk kita hati-hati gitu ya. Jadi bukan untuk takut, tapi untuk kita selalu berhati-hati gitu ya. Dalam setiap hal gitu ya. Jadi ketika kalau kita hati-hati, ibaratnya kalau kita ke masjid gitu ya, kita tahu, oh ini ada ular tidur misalnya, ini ada sumur gitu, ada lubang sumur gitu ya. Ini ada ranjau, jadi kalau kita jalan, oh jangan lewat sini. Nah, ini kita belajar seperti itu untuk biar kita sampai ke masjid dengan selamat, dan kita belajar tentang halal ini biar kita sampai ke surga dengan selamat itu. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan kepada Bapak Lintang. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan bermanfaat, insyaallah ya. Baik, insyaallah mungkin ada beberapa menit barangkali dari para hadirin partisipan yang hendak bertanya langsung kepada narasumber, dipersilakan boleh raise hand di ujungnya. Ini di chat sambil ada pertanyaan. Nah, ada pertanyaan mungkin satu Pak, mengenai di kolom chat kita akan menanyakan dari Ainun Tanjung. Izin bertanya, kalau Skiker, nah kita satu persatu ya. Skiker tadi, mungkin Skiker ini merupakan salah satu brand. Tadi Pak Lintang menyampaikan mengenai salah satu dari bahan kulit sepatu mungkin Pak Lintang. Nah, di sini ada brand salah satu sepatu di Bandung, apakah itu termasuk? Baik. Jadi yang tadi disebut itu baik. Tadi itu yang disebut itu adalah Kickers ya. Tapi kalau ini mungkin Kickers mungkin merek yang lain gitu. Jadi intinya sebenarnya mungkin nanti akan ada merek-merek yang lain atau segala macam gitu ya. Tapi dari kajian tadi adalah kita mengetahui
bahan kulit mana yang itu bahan kulit dari babi. Jadi kita tahu tadi ternyata kalau bahan kulit babi itu ada pola segitiga. Itu mau polanya segitiga yang sama kaki, mau sama sisi, ataupun dia berjejer. Jadi ketika dicabut itu kulit babi itu ada bekas lubang yang membentuk pola segitiga gitu ya. Nah itu walaupun kita dicat segala macam, polanya tetap sama gitu. Jadi nanti mungkin nggak terlalu lihat ke merek, tapi lihat ke itu ya. Jadi lihat ke pola tersebut. Jadi kalau misalnya pola tersebut, oh ternyata tidak pakai apa? Tidak ada pola itu, maka berarti bukan dari babi. Itu aja paling. Mungkin sudah jelas tadi ya dari Pak Lintang mengenai logo dan brand. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Iqbal, to the point, logo halal dari MUI masih bisa diragukan? Apakah logo halal dari MUI bisa diragukan, Pak? Baik. Nah, jadi yang kalau mau diragukan itu tadi logo-logo yang masih banyak ya. Jadi ada logo halal tapi halalnya saja gitu ya. Ada logo-logo yang lain. Tapi kalau halal MUI tadi yang seperti yang tadi saya tampilkan itu logo halal MUI dan itu ada nomor sertifikatnya. Jadi bukan hanya logonya saja, tapi dia juga harus mencantumkan nomor sertifikat. Kenapa? Karena gini, kalau logonya saja kita nyarinya susah, tapi kalau ada nomor sertifikat itu bisa kita browsing, kita bisa tabayun, kita bisa cross check gitu ya. Kita bisa cross check ke web, ini produknya ada atau betul gitu. Karena web itu web UI gitu. Jadi kita bisa cross check di situ. Itu makanya nomor sertifikatnya ada. Nah, namun ada kelonggaran sedikit di MUI walaupun ada logonya dan ada nomor sertifikat gitu ya. Yang dipastikan itu warnanya nggak mesti harus selalu kayak tadi ya, warnanya hijau gitu ya. Ada beberapa yang misalnya produk itu karena cetakannya itu warnanya hitam gitu ya, jadi biar cost productionnya itu murah, jadi semuanya warnanya hitam, tapi kalau dia nyetak lagi warna hijau berarti ada dua warna. Kalau ada dua warna cost productionnya misalnya jadi tinggi gitu ya, itu warna logonya pun hitam semuanya nggak masalah, tapi logonya seperti itu, ada Majelis Ulama Indonesia gitu, ada halal, kemudian ada nomor sertifikatnya gitu. Nah yang perlu kita cross check tadi yang diragukan insya Allah harusnya dengan logo itu dan nomor sertifikat harusnya tidak diragukan. Namun yang kita mesti cross check itu adalah apakah misalnya produk tersebut itu masih berlaku sertifikat halalnya. Nah ini yang penting. Jadi ada beberapa produk yang emang kadang-kadang misalnya dia tidak lanjut sertifikat halalnya gitu. Nah itu sebenarnya kita bisa lihat sih sebenarnya kalau kita buka web gitu, itu sertifikatnya berlaku dari kapan sampai kapan. Nah, kalau kita bisa lihat berlaku kapan sampai kapan gitu, misalnya dari 2020, sekarang 2021 sampai 2023 gitu ya misalnya. Terus kita ada, kamu lihat produk manufacturing date-nya masuk dalam area sertifikat itu berarti nggak masalah gitu. Jadi ada yang misalnya sertifikat halalnya udah nggak berlaku, tapi dia diproduksi di sebelum sertifikat berlaku itu sudah habis. Nah itu berbeda gitu ya. Gitu. Paling lebih ke arah sana. Jadi paling nomor satu sih paling mudah semuanya informasi kita lihat ke sertifikat ke logo halal yang ada di produk. Dan kalau kita mau tambah lagi tabayun kita cross check gitu. Tapi insya Allah saat ini lebih banyak makanan rata-rata semua di sertifikat halal ini jarang yang dia tidak perpanjang, banyak mayoritas perpanjang. Kalau tidak perpanjang maka logonya itu wajib dia ditarik, jadi nggak boleh lagi mencantumkan logo halal MUI. Demikian Pak Panji. Oke. Syukran, jazakallah khairan Pak Lintang. Mungkin pertanyaan terakhir karena waktu kita terbatas, insya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf terlambat, izin bertanya. Suami saya suka minum kopi di warkop kepunyaan non-muslim.
tapi semua petugas dan penjual makanannya Muslim. Nah, titik kritis untuk kopi susu yang masih sedang hits dan apa saja kiranya kiranya yang haram. Nah, bagaimana Pak? Oke, baik. Jadi simpel ya. Jadi kalau misalnya kopi susunya yang kita main di warung kopi gitu ya, mungkin yang paling mudah itu adalah kopi susu yang bentuknya mungkin sasetan ya, misalnya kopi merek A, kopi merek B gitu ya, misalnya mohon maaf ya saya nyebut merek misalnya, tolong Bu buatin Nescafe gitu ya, atau kapal api gitu ya. Nah itu yang penting nomor satu kita udah cross cek dulu bahwa kopi tersebut sebenarnya udah memiliki sertifikasi logo halal MUI gitu. Jadi kalau misalnya itu sudah ada maka itu nggak masalah gitu. Jadi itu nggak masalah. Nah kemudian kalau bagaimana misalnya itu bukan dari susu bukan kopi yang dari produk yang kita kenal gitu ya, sehingga kita bisa cross check gitu ya. Maka nah ini kita harus hati-hati. Maka kopinya kita tanya sebenarnya kopinya apa. Titik kritisnya bukan di kopi, tapi mungkin titik kritisnya nanti di hal yang lain, misalnya di susunya gitu ya. Kopinya misalnya ditumbuk hanya terus kemudian udah ditumbuk kemudian dikeringkan nggak masalah gitu, kopi murni gitu ya. Tapi kalau misalnya dari susu bubuknya yang mana gitu ya, ini ada sertifikasi halal atau tidak. Tapi kalau susunya susu murni, kalau misalnya di tempat saya itu dekat di Lembang gitu ya, itu banyak sekali yang penjual susu murni, diambil dari situ, itu nggak masalah, kita tinggal konfirmasi saja gitu. Cuman emang betul bahwa yang penjualnya atau yang meladeninnya itu Muslim belum tentu kadang-kadang identik menjadi produknya adalah itu halal gitu. Kadang misalnya suka ada kan misalnya restoran seafood Muslim gitu ya misalnya. Jadi kesannya kalau ada Muslimnya halal, apalagi seafood itu adalah masakan, misalnya ikan itu makanan laut itu udah pasti halal gitu ya. Udah aman gitu ya, udah kita makan. Tapi dia nggak tahu ketika misalnya yang pemiliknya, apalagi misalnya pemiliknya non Muslim gitu ya, dia jual juga ke yang lain gitu. Ini biasanya kalau masakan itu seafood itu yang kalau mode Chinese seafood itu misalnya pakai arak masak gitu ya. Mungkin orang kenal angcio. Nah itu tetap nggak boleh. Jadi walaupun makanannya tetap halal gitu ya, bahan tadi ikannya halal, udangnya halal gitu ya, tapi ketika ditambahkan angcio maka dia terkontaminasi, maka dia haram gitu. Jadi itu yang harus kita konfirmasi sebenarnya. Makanya belajar ini untuk kita tahu bersama, mungkin itu. Itu saja mungkin ya Pak Ustadz Panji. Mungkin nanti ini banyak sekali yang pertanyaan di sini, mungkin nanti bisa bisa japri, boleh bisa WhatsApp, atau mungkin nanti kalau misalnya Wakaf Cendekia, syukron jazakallah khair, ini yang Wakaf Cendekia yang mengadakan kajian ini juga bisa nanti mungkin ada season berikutnya, mungkin bisa kita bahas lagi mungkin di season berikutnya gitu. Tafadhol Ustadz Panji. Oke, baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan pada Pak Lintang. Masya Allah, tabarakallah, tadi penyampaian ilmunya, kemudian wawasan yang telah diberikan kepada kita sebagai muslim. Alhamdulillah, terima kasih atas segala partisipan. Insya Allah nanti jika ada pertanyaan terkait kompetensi kehalalan pada produk, insya Allah bisa nanti kami akan menyediakan kontak langsung dengan Pak Lintang. Insya Allah Pak Lintang, bersedia Pak Lintang, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Panji, amin. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya ada yang mau sertifikasi halal atau bagaimana, jadi sebenarnya kompetensi saya tuh lebih fokus pada produk industri atau makanan atau bahkan restoran gitu ya, yang pengen sertifikasi halal, kita dampingin, kita bantu gitu. Tapi kalau sekarang lebih pengetahuan tentang
produk halal dan kenapa sekarang menjadi penting karena ternyata banyak makanan yang syubhat gitu ya. Tafadhal Ustaz Fadil. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf kepada para partisipan karena mungkin waktu kita terbatas. Jadi yang sedang raise hand atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab untuk saat ini, kita jeda terlebih dahulu untuk sesi pertama ini. Mudah-mudahan Allah berikan keluangan waktu dan kesempatan untuk pertemuan berikutnya kita jadwalkan kembali. Jadi mohon bersabar dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah kajian ini terlaksana atas. Halo. Halo Kang Waji, bagaimana? Belum ditutup, boleh ngobrol dulu sebentar Kang Waji? Boleh. Baik, silakan Pak, boleh. Mungkin. Ya, mohon maaf, ini terima kasih nih Pak Bintang sudah memberikan ilmunya luar biasa, dan makanan ini sangat menentukan kita akan berakhir di surga atau di neraka nih Pak Bintang. Jadi saya kira mungkin momen ini sebaiknya kita adakan lagi nanti untuk kajian yang lebih dalam. Apalagi tadi Pak Lintang punya kemampuan tadi bersedia juga untuk membantu proses halal bagi produk-produk. Mudah-mudahan bisa memfasilitasi UKM yang muslim ini Pak Lintang. Insya Allah. Pak Panji juga begini, saya juga berharap ini kajian dari Wakaf Pendidikan Indonesia ini akan terus kita gelorakan. Hari kemarin kami sudah berdiskusi dengan Dewan Syariah dan pengelola di Kota Bandung Barat. Dan Dewan Guru, kita juga nanti akan meluncurkan ini Kang, meluncurkan tentang klinik konsultasi waris. Kita ingin coba membantu juga permasalahan umat dari sisi waris. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa membantu agar hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa kita fasilitasi. Ya mudah-mudahan nanti juga keluar juga Pak Lintang ini klinik konsultasi halal barangkali bisa memfasilitasi UKM gitu. Ya, jadi satu unit yang kita selenggarakan di Wakaf Pendidikan Indonesia. Ya mudah-mudahan dengan proses-proses manfaat ini kita bisa secepatnya sampai kepada peradaban yang gemilang gitu. Terima kasih Pak Lintang. Dan tadi saya juga lihat ada adik kelas saya tuh Ainun sama Kang Rois ya. Terima kasih nih. Mangga Kang Panji. Baik, jazakallahu khair kepada Paus. Paus ini merupakan ketua dari Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia. Barakallahu fikum kepada seluruh partisipan. Insya Allah kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, berikan kita kemampuan untuk mempelajari ilmu-ilmu tadi menarik. Bicara halal haram ini akan menentukan kita kepada surga dan neraka. Terima kasih kembali. Terakhir, jazakallah khair pada Pak Lintang, Sakti Dharma Yuda. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada para partisipan. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kajian ini akan direkod dan kita akan share kepada para peserta yang belum hadir. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada para peserta. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.